Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 18 dengan judul perikop tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana menasihati sesama saudara kita, khususnya yang sesama pengikut Yesus Kristus? Yesus mengatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya, tegurlah secara pribadi, secara tidak di muka umum, yang tidak diketahui orang. Supaya apa? Supaya tidak tersinggung. Ada orang yang kalau ditegur itu tersinggung, apalagi di depan umum. Itu mempermalukan orang tersebut. Jadi ada baiknya kita menegur secara pribadi, secara tertutup saja, supaya tidak mempermalukan orang yang kita tegur. Tegurlah dengan baik-baik, dan pertama-tama secara 4 mata, ya, secara pribadi, ya, antara orang itu dan kita tegur baik-baik. Tapi kadang ada juga memang orang yang sudah diberitahu baik-baik itu masih aja ngeyel, menolak. Kalau tidak mau mendengarkan nasihat, bawalah saksi, 2 orang, 1 orang, 1 atau 2 orang, supaya dengan ada saksi, misalnya kita bawa teman kita yang lain, atau mungkin saudaranya, atau siapapun, atau pastor, sebagai saksi. Tetapi kalau sudah dibawa saksi juga, tetap tidak mau, dibawa lagi kepada jemaat. Wah, ini langsung di tempat umum berarti, ya, di tempat umum. Lebih dari 2, lebih dari 3. Sudah kepada jemaat, berarti kepada umat, supaya orang itu juga bisa segera sadar. Tapi ada juga setelah dibawa kepada umat, kepada jemaat, supaya semua jemaat menjadi saksi, tetap saja orang itu keras kepala, tidak mau. Ya sudah, kita hanya bisa menegur, memberitahu, menasihati. Kita tidak bisa memaksakan, sebab surga atau neraka itu pilihan masing-masing. Surga atau kebahagiaan, atau neraka atau kesengsaraan, itu adalah pilihan dari tiap orang. Kita tidak bisa memaksa. Kita tidak bisa memaksa orang memilih surga. Apalagi kita memaksa orang memilih neraka. Enggak bisa. Pilihannya masing-masing. Kita hanya membujuknya, menasihati. Pilihlah surga, tentu, karena ya, surga itu adalah kebahagiaan. Kita harus beritahu bahwa neraka itu adalah kesengsaraan, supaya memilih surga. Tapi orang memilih bebas, terserah, ya, kita tidak bisa memaksa. Kalaupun mereka tidak mau mendengar, tetap memilih neraka, ya sudah, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau di sini diistilahkan seorang pemungut cukai, karena waktu itu pemungut cukai dianggap orang berdosa.
Dan Yesus mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa maksudnya? Artinya kita ini juga mendapat kuasa untuk membantu menyadarkan orang. Jadi kalau kita sudah dalam nama Yesus, benar-benar dalam Roh Kudus, kita memberitahu orang untuk bertobat, supaya jangan merugikan orang lain. Tapi kalau orang itu tetap menolaknya, ya sudah, kita lapor kepada Tuhan. Tuhan, orang ini tidak mau bertobat. Sekarang terserah Tuhan dan orang itu, ya. Kita sudah melaporkan bahwa orang ini tidak mau diberitahu, masih melakukan kesalahan. Ya sudah, ya, Tuhan Yesus juga akan merekam itu. Sebab kita ini juga utusan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus gak langsung kembali lagi menjadi manusia untuk menegur orang. Enggak, Tuhan Yesus memakai kita semua juga ini untuk menegur, ya. Jadi kita ini juga adalah wakilnya Tuhan Yesus. Nah, itu yang dikatakan bahwa apa yang terikat di surga akan terikat, apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Artinya apa yang kita anggap orang ini bersalah, di surga nanti juga tetap bersalah, ya. Karena kita juga adalah wakil Tuhan di dunia ini. Boleh dibilang seperti hakim, wakil. Ya, kita tidak menghakimi, kita menyampaikan. Ya, ini hanya istilah. Kita menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau mereka menolak kita, itu sama juga mereka menolak Tuhan. Jadi di dunia itu nanti juga mereka akan bermasalah, belum bisa masuk surga. Karena mereka menolak kita yang sudah menegur dia baik-baik supaya bertobatlah. Jadi kalau orang itu ditegur dan bertobat, kita lapor kepada Tuhan Yesus yang mengutus kita. Tuhan, orang ini sudah bertobat, sudah kita dapatkan kembali, ya. Ya bagus, dia nanti bisa masuk surga. Itulah yang disebutkan dilepaskan, terlepas di surga. Lalu dikatakan juga, jika dua orang sepakat meminta apapun kepada Bapa di dalam nama Yesus, mereka akan menerimanya. Sebab aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Ini dikatakan, kalau kita dua orang, ya bukan berarti satu orang tidak akan dikabulkan, ya. Yesus mengatakan 2 orang, bahkan 3 orang sama, lebih baik lagi, sepakat. Ya, dua orang itu kan menguatkan. Meminta pada Bapa akan dikabulkan dengan catatan dalam nama Yesus. Artinya apa? Untuk kepentingan Tuhan Yesus. Kalau minta untuk kepentingan kita sendiri supaya kita menang pemilu, supaya kita menang menjadi caleg, atau supaya kita bisa membeli mobil yang keluaran tahun baru, mobil sports yang paling terhebat, itu tidak di dalam nama Yesus, itu di dalam nama diri kita sendiri. Itu belum tentu dikabulkan. Tetapi kalau minta dalam nama Yesus untuk kepentingan Tuhan Yesus, pasti dikabulkan. Ini dia, akan dikabulkan, ya, oleh Bapakku di surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.